Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali di majelis ilmu yang kembali membahas dari pokok-pokok keimanan, melanjutkan tentang bagaimana ruang lingkup ziyadatul iman dan juga naqisul iman, ya. Nah, bagaimana ziyadatul iman dan juga naqisul iman. Nah, bertambahnya keimanan dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan terjadi pada yang pertama ucapan ilmu atau qaulul qalbi, yaitu ilmu, kepahaman dan pembenaran. Jadi butuh ilmu, pemahaman dan pembenaran, ya, gitu. Seorang sebelum melangkah pada pengamalan, ya, harusnya diilmui dulu, ya, dipahami dulu dan harus dibenarkannya, gitu. Karena tentunya dalam sebuah hadis, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi orang yang diberikan kebaikan itu adalah yang dikehendaki kebaikan, ya, adalah yang senantiasa tafaqquh fid din, ya, gitu. Nah, tafaqquh fid din itu butuh ilmu, pemahaman dan pembenaran, ya, gitu. Tidak cukup mencari ilmu saja, tidak cukup menuntut ilmu saja, tanpa dipahami, tanpa dibenarkan, ya, tidak akan bisa berwujud pada sebuah amal yang soleh, ya, gitu. Seseorang mempelajari tentang sholat misalnya, ilmu tentang sholat, tentang fikih, bagaimana tata cara sholat, bacaan sholat, sampai pada rukun-rukunnya, semuanya tidak dibahas. Kalau tidak paham, ya, tidak dibenarkan juga berat, ya, gitu. Justru itu tidak masuk hidayah, gitu, ya, gitu. Hakikatnya, ya, semua yang dipelajari itu kan semuanya ada fasilitasnya, gitu, ya, gitu. Dan di masa kini tentunya segala fasilitas itu sudah mabruk, ya, gitu. Tapi tidak ada yang namanya pemahaman dan kebenarannya, gitu. Dan sekadar menuntut ilmu, gitu, ya, gitu. Ya, menuntut ilmu bisa di mana aja, gitu, ya, gitu. Tapi kalau dipahami benar-benar kan, maka tidak semua ilmu yang harus dicari itu sesuai tidak dengan kebutuhannya, gitu, ya, gitu. Seseorang yang baru pemula, baru hijrah, langsung diberikan ilmu tentang riba atau tentang yang berat-berat, nggak akan masuk, gitu, ya. Ya, harusnya ketauhidan dulu, gitu, ya, gimana dia memperbaiki keimanan, gitu, ya, gitu. Supaya yakinnya kepada Allah, iya, lebih mantap, lebih ini, iya, kuat. Itulah memang apapun yang kita ini harus apa yang kira-kira mendesak untuk kita itu yang lebih penting untuk bisa amalkan sesuatu. Iya, mana yang urgen, ya. Itu ya emang harus
kaji lah gitu ya. Atau tentunya banyak yang harus diselaraskan ya. Yang namanya menuntut ilmu itu harus butuh fahmu dan juga as-sidqu ya gitu. Sudah paham tapi belum membenarkan ya gitu. Ya, ini sudah yakin belum gitu ya gitu. Masih ragu ya, masih syak gitu ya gitu. Kadang untuk membaca Al-Quran saja jadi syak, padahal itu kan hanya sekedar membaca Al-Quran gitu ya, malah jadi syak gitu ya, aneh gitu kan. Nah itu godaan setan gitu ya gitu. Sudah paham ilmunya, oh wajib membaca Al-Quran, paham bagaimana baca Quran, tapi pas mau membaca Quran jadi syak gitu. Itu yang ada juga yang gitu ya gitu. Memang hati itu kadang-kadang setan itu menggudanya luar biasa. Selagi kita fokus terkadang langsung bakal bisa gitu. Iya. Tidak konsen bisa gimana caranya setan itu pun harus kita cara ininya harus menghadapi harus dengan ilmu juga. Kalau tanpa ilmu ya tetap bisa. Harus kalau kita keadaan memang itu harus ini godaan setan terus balikan lagi cepat-cepat gitu kita kembalikan kepada ke arahnya. Itulah memang. Soalnya setan itu tidak pernah istirahat sih. Iya. Setan itu kadang membuat orang gelisah gitu ya. Ke masjid saja kan dibuat gelisah gimana gitu kan. Itulah memang. Padahal amal yang sederhana gitu ya. Enggak begitu beratnya tapi ya itulah. Nah karena itu semakin dalam dan kuat ilmu, pemahaman dan pembenaran dalam hati, maka semakin kuat pula iman seorang hamba ya. Bertambah dan berkurangnya ucapan hati bisa ditempuh melalui berbagai cara ya menuntut ilmu tentunya, mengamalkan ilmu, merenungkan ayat-ayat Al-Quran ya, tadabbur, dan juga mempelajari as-sunnah, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya dan lain sebagainya. Maka di situ kita menemukan tingkatan ilmu, pemahaman, pembenaran, dan yakin. Jadi kita bakal semakin kuat ya gitu, terhadap ilmu yang kita pelajari ya, gitu. Tergantung pada faktor nih. Tingkatan ilmu, pemahaman, dan pembenaran setiap orang itu tergantung pada faktor. Bisa banyak dan kuatnya dalil atau sedikit dan lemahnya dalil ya gitu. Atau bisa juga global atau terperincinya dalil, atau bisa juga pembenaran tersebut diiringi dengan amalan hati atau tidak. Nah ini ya gitu. Maka tentunya sebisa mungkin tuh ya gitu. Salam. Menuntut ilmu itu apa? Begini kan, kalau emang begini ya guys, jadi kalau ya untuk ya kayak kecil dulu kayak gini kamu bisa kayak gini. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi sebisa mungkin totalitas dalam menuntut ilmu ya. Gitu.
ya di mana saja dia menuntut ilmu itu dia cari ya gitu. Apalagi tentunya kalau usia masih muda, masih kuat fisik ya. Tentunya dianugerahi kekuatan ya di mana saja bisa gitu. Apalagi kalau kuat dana ya. Ya kemana-mana kalau tidak ada dananya juga berat. Nah ini tentunya kalau dimudahkan totalitas menuntut ilmu itu ya gitu. Karena tentunya dengan totalitas menuntut ilmu dia bisa menemukan dalil Al-Quran dan Sunnah itu ya gitu, dan penjelasannya dan bagaimana dia mengamalkannya gitu ya gitu, yang akhirnya menangkap bagaimana keilmuan itu dan bertambah keimanan ya gitu. Yang kedua, amalan hati ya. Semakin banyak dan kuat amalan hati seorang hamba, niscaya semakin baik dan kuat pula imannya. Hal ini bisa diraih dengan cara mengamalkan amalan-amalan hati ya, seperti cinta ya, mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, serta kaum beriman, takut kepada Allah ya, khauf, raja ya, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas niat dan sebagainya. Begitu juga amalan-amalan hati yang disuruh untuk dilarang atau disuruh untuk ditinggalkan, maka kita tidak melakukannya, yaitu sombong, ujub, riya, sum'ah, dengki, buruk sangka, dan sebagainya ya. Jadi inilah bisa juga menambah keimanan kita dengan amalan-amalan hati ya gitu. Jadi amalan-amalan itu nggak terbatas dengan amalan yang tentunya zahir saja, tapi amalan batin ya gitu. Nah ini amalan batin itu sangat menjadi landasan seseorang akan diterimanya sebuah amal gitu. Semua doa, diterimanya doa itu ya harus ada rasa tawakal juga ya gitu. Tidak hanya sekedar doa ya gitu, tidak hanya sekedar meminta kepada Allah gitu, ya gitu. Tidak hanya sekedar curhat kepada Allah, tapi harus ada rasa tawakal ya gitu. Amal harus ada keikhlasan ya gitu. Tanpa keikhlasan tidak akan diterima. Itu amalan hati ya gitu. Ya, ini yang kadang beratnya itu, yang namanya hati itu kadang sulit dijaga. Hati, pandangan itu kadang sulit dijaga ya gitu. Mungkin kalau bagi ummahat, bagi perempuan itu gampang mungkin ya gitu. Tapi kalau bagi ikhwan tuh kadang kan si perempuannya itu memperlihatkan diri di medsos. Nah itu yang jadi masalah itu. Mengatakan katanya masalah hati keadilan dalam ini, masalah hati kita tetap bersandar kepada Allah, tidak bisa itu. Iya. Rasul itu. Apalagi kita yang aduh ya Allah, hati luar biasa. Nah ini tentunya amalan hati ya, itu bisa ditambah, terus ditambah dengan senantiasa mempelajari akidah seperti ini gitu, ya. Tadi kan menuntut ilmu, ini kemudian amalan hatinya jadi beriringan ya gitu. Yang ketiga, ucapan lisan dan amalan lisan, dan perbanyak dan perbagus amalan-amalan lisan yang bersifat wajib dan sunnah, baca Al-Quran dan tafsir. Nah itu juga termasuk di dalamnya ya. Maka orang itu lebih tinggi keimanannya dari orang yang baca atau jarang baca Al-Quran ya. Hanya baca Al-Quran cuman dari segi hurufnya, atau jarang-jarang baca Quran dan sebagainya itu gitu.
Nah, makanya tidak hanya orang yang baca Quran, perbaiki bacaan Quran, tapi mempelajari isinya, gitu ya, gitu. Itu yang juga penting, gitu ya, gitu. Karena Quran itu lihat baru ayat, ya, gitu. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ya, itu dalam surah Shad, ya, gitu. Dan yang keempat, amalan anggota badan. Nah, baru di situ ya. Setelah hati, ya, hati kemudian ilmu dulu kan, ilmu dulu kemudian hati, dari hati menghujam ke lisan, kemudian ke anggota perbuatan, ya, gitu. Yaitu diantaranya dengan memperbagus amalan-amalan sunnah anggota badan yang wajib dan juga sunnah, ya. Jadi semakin rajin, semakin bertambah, ya, amalan sunnahnya, ya, yang disyariatkan tentunya, ya, gitu. Tidak hanya sunnah dalam arti katanya sunnah, tapi harus ada syariatnya, ya, gitu. Dan seorang mukmin yang rajin menunaikan sholat sunnah akan lebih tinggi, ya, daripada orang yang jarang-jarang, ya, gitu. Artinya tentunya seorang mukmin itu kan walikulin darajatun mimma amilu, ya, itu derajatnya itu kan berada pada amal-amalnya itu, ya, gitu. Bisa pula amal-amalnya itu diantaranya adalah amaliyah yang senantiasa dilakukan sehari-hari, ya, dari segi ritual, bisa juga amaliyah dari segi sosial, ya, bisa juga amaliyah dari segi kebaikan, ya, muamalah atau amaliyah yang lainnya, gitu. Jadi banyak amaliyah, apalagi kalau kita menyatukan semua ruang lingkup amaliyah itu, ya, gitu. Amaliyah, ritualnya, sosialnya, muamalahnya itu luar biasa tuh, ya, gitu. Tapi jarang sekali, ya, gitu. Iya. Ya, karena orang itu kan nggak mesti, ya, kayak HP misalnya bisa grace terus, gitu, ya, nggak bisa, gitu, ya. Gitu. Bahkan kalau beli HP aja kan kadang-kadang nggak grace terus, ya. Jadi nggak mungkin orang itu kan kualitasnya ya bagus terus, ya, gitu. Beda-beda tiap orang, gitu, ya, gitu. Ada yang orang lebih daripada keritualannya atau lebih dari keilmuannya, ada yang lebih daripada muamalahnya, itu masing-masing saling melengkapi, jadi satu sama lain. Nah, tentunya bagaimana tugas kita adalah bisa mengikut sertakan setiap orang itu di dalam bekerja sama beramal solih, ya, gitu saja, ya. Baik, itu tentunya yang bisa kita bahas dalam pembahasan lanjutan pokok-pokok keimanan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wa'alaikumsalam fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shlih dini alladhi wa ismatu amri, shlih dunya allati fiha ma'asi, shlih akhirati ilaiha ma'adi, wa syahata ziyaratan li fi kulli khair wa mawtarahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfatayn, shlih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma yassir wa la tu'assir. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.